Hai semua, saya Nanda. Saya akan membahas tentang betapa pentingnya information technology bagi semua orang. Berikut temanya, information technology for everyone. Di era digitalisasi ini, sangat penting perangkat teknologi baik lain pendukungnya, karena bermanfaat bagi kita semua sebagai alat komunikasi ataupun sarana pembelajaran. Contohnya seperti di universitas terbuka ini yang dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Berikut slide lanjutannya. Elemen utama pembangun information technology terdiri dari hardware, software, firmware, data, prosedur, dan network. Keenam elemen pembangun information technology ini sangat penting agar semuanya dapat terkorelasi dengan baik dan berfungsi dengan semestinya. Yang pertama, ada hardware. Dalam information technology, hardware mencakup banyak hal. Ada handphone, komputer, dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas saat ini adalah komputer. Satu perangkat komputer meliputi CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Adapun lain device pendukungnya, contohnya printer. Dengan satu set perangkat komputer, kita harus menggunakannya dengan bijak. Di era digital ini, kita dapat mengoperasikannya sebagai alat bantu kerja, baik pun alat belajar. Begitupun komponen selanjutnya, ada software. Selain ada hardware, kita juga perlu menggunakan software supaya perangkat komputer dapat digunakan, dioperasikan oleh pengguna. Software yang utama yang perlu ada di komputer yaitu operasi sistem. Operasi sistem contohnya yang banyak digunakan oleh khalayak umum yaitu Windows. Berikut aplikasi penting yang umum digunakan bagi pelajar ataupun pekerja, yaitu perangkat Microsoft. Ada Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Play, dan masih banyak lainnya fitur aplikasi bawaan Microsoft. Selain Microsoft, masih banyak software lain yang berbagai macam kegunaannya, seperti sosial media dan lain sebagainya. Komponen selanjutnya ada brainware. Brainware adalah seseorang yang mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Maka kita disebut sebagai brainware, yaitu seseorang yang mengoperasikan otak dari penggerak perangkat komputer. Selanjutnya ada data. Dalam sebuah komputer terdapat berbagai banyak data. Bermacam-macam data dibaliknya untuk dapat menjalankan satu perangkat komputer. Data tersebut tersimpan di dalam sebuah memori yang ada di dalam CPU, yaitu RAM, Random Access Memory. Adapun untuk penyimpanan data yang disebut hard disk. Selanjutnya ada prosedur. Dalam penggunaan komputer, tentu ada prosedur yang perlu diikuti, seperti cara menggunakannya ataupun cara mengembangkannya. Selanjutnya ada network. Sebuah perangkat komputer supaya dapat terintegrasi dari perangkat satu dengan yang lainnya perlu terhubung dengan satu jaringan. Jaringan ada jaringan lokal, ada pula jaringan publik. Jaringan lokal bisa disebut juga LAN atau Local Area Network yang saling terhubung dengan wireless Wi-Fi ataupun dengan wire atau kabelan. Adapun yang kita gunakan di dunia ini bisa disebut WAN,
WAN atau Wi-Fi Network. Berikut gambaran networking dari ISP, Internet Service Provider, atau bisa disebut juga penyedia internet besar, penyedia utama internet. Menyambungkannya dengan router. Kemudian, router sebagai media pengirim kepada masing-masing device yang kita gunakan, baik handphone, komputer, ataupun perangkat lainnya yang menggunakan jaringan komputer. Jadi, itu semua adalah komponen yang membantu menjalankan dan mengoperasikan sebuah sistem IT atau information technology yang bermanfaat bagi kita semua di era digital yang penuh dengan digitalisasi. Kembali pada tema Information Technology for Everyone. Maka information technology sangat bermanfaat bagi kehidupan kita semua di era digital, memudahkan kita untuk berkomunikasi ataupun belajar dan bekerja. Mari kita gunakan teknologi dengan bijak. Sekian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.